Selamat pagi kepada Pak Iman. Perkenalkan, saya Ripka Purba dengan NIM 105012300137. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil survei kelayakan lokasi toko retail dengan studi kasus di supermarket Jogja Bojong Soang. Latar belakang dari penelitian ini adalah karena lokasi menjadi salah satu faktor paling krusial dalam keberhasilan bisnis retail. Dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa metode survei, yaitu observasi langsung ke lokasi, wawancara ringan dengan pengunjung, serta analisis lingkungan sekitar di supermarket Jogja Bojong Soang. Kemudian ada beberapa aspek yang saya nilai seperti aksesibilitas, kondisi demografi, tingkat persaingan, visibility atau tingkat keterlihatan lokasi, serta fasilitas pendukung. Jadi, analisis ini tidak hanya sekedar melihat ramai atau tidak, tetapi juga melihat faktor yang mempengaruhi potensi bisnis secara keseluruhan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan hasil analisis kelayakan lokasi dari Jogja Bojong Soang berdasarkan beberapa aspek utama. Analisis ini penting karena menentukan apakah lokasi tersebut benar-benar mendukung operasional bisnis retail. Yang pertama, dari sisi aksesibilitas. Lokasi ini berada di jalan utama Bojong Soang yang memiliki arus lalu lintas cukup tinggi. Hal ini memudahkan konsumen untuk menjangkau lokasi, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Akses yang mudah ini menjadi nilai tambah karena dalam bisnis retail, kemudahan dijangkau sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk datang. Semakin mudah diakses, semakin besar konsumen melakukan kunjungan ulang. Yang kedua, demografi dan target pasar. Dari aspek demografi, lokasi ini dikelilingi oleh pemukiman padat penduduk, serta dekat dengan area kampus dan sekolahan. Artinya, terdapat dua segmen utama, yaitu keluarga atau masyarakat dan mahasiswa. Kedua segmen ini memiliki kebutuhan belanja harian atau yang rutin, sehingga memberikan potensi pasar yang stabil dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa demand di area ini tidak hanya besar, tapi juga konsisten atau sustain. Ketiga, traffic dan visibility. Selanjutnya, dari sisi traffic dan visibility, lokasi ini memiliki tingkat lalu lintas kendaraan yang tinggi, terutama pada jam sibuk. Selain itu, posisi toko yang berada di pinggir jalan utama membuatnya mudah terlihat oleh pengguna jalan. Visibility yang tinggi ini penting karena dapat meningkatkan awareness dan menarik konsumen secara spontan. Dalam retail, lokasi yang terlihat seringkali lebih unggul dibandingkan lokasi yang tersembunyi, meskipun produknya sama. Dan yang terakhir, yang keempat, fasilitas pendukung. Dari segi fasilitas pendukung, lokasi Jogja Bojong Soang tidak hanya menyediakan area parkir, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas lain yang menunjang kenyamanan pengunjung, seperti toilet, tempat makan, area belanja pakaian, fasilitas olahraga, dan ATM. Keberadaan fasilitas yang beragam ini menunjukkan bahwa lokasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat belanja, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas gaya hidup masyarakat. Berdasarkan keempat aspek utama ini, dapat disimpulkan bahwa lokasi ini memiliki tingkat kelayakan yang tinggi secara komersial. Hal ini ditunjukkan dari kombinasi antara akses yang baik, pasar yang potensial, tingkat keterlihatan yang tinggi, serta dukungan fasilitas yang memadai. Sehingga lokasi ini tidak hanya strategis, tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Pada bagian ini, saya akan menggunakan analisis SWOT untuk merangkum hasil survei kelayakan lokasi yang sudah dilakukan sebelumnya. SWOT ini bukan berdiri sendiri, tapi merupakan hasil turunan dari observasi di lapangan. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Dari sisi kekuatan, Jogja Bojong Soang memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di jalan utama Raya Bojong Soang dengan tingkat lalu lintas yang tinggi. Hal ini meningkatkan visibility dan memudahkan akses konsumen. Selain itu, brand Jogja sudah cukup kuat dan dikenal oleh masyarakat, sehingga memiliki kepercayaan pasar yang baik. Ditambah lagi, variasi produk yang lengkap membuat konsumen bisa memenuhi berbagai kebutuhan dalam satu tempat atau one-stop shopping. Hal ini menunjukkan bahwa secara internal, lokasi dan positioning bisnis sudah cukup kuat untuk menarik konsumen. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan dari hasil observasi. Salah satunya adalah kondisi lalu lintas di sekitar supermarket yang cenderung macet juga dapat menjadi hambatan akses secara tidak langsung. Dari sisi operasional, supermarket skala besar seperti ini juga memiliki biaya operasional yang relatif tinggi. Artinya, meskipun lokasi strategis, tetap ada kendala teknis yang perlu dikelola dengan baik. Lalu selanjutnya opportunities atau peluang. Dari sisi peluang, lokasi ini berada di area dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta dikelilingi oleh pemukiman dan institusi pendidikan.
Hal ini menunjukkan adanya potensi pasar yang terus berkembang. Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap belanja harian juga tinggi, sehingga demand relatif stabil. Kedepannya, terdapat peluang untuk mengembangkan layanan berbasis digital seperti online grocery atau delivery. Jadi secara eksternal, lingkungan sekitar sangat mendukung pertumbuhan bisnis ke depannya. Lalu terakhir ada threats atau ancaman. Terdapat beberapa ancaman yang perlu diperhatikan, seperti persaingan dengan minimarket seperti Indomaret dan Alfamaret cukup ketat, terutama dalam hal kedekatan lokasi dengan konsumen. Selain itu, adanya perubahan perilaku konsumen ke arah belanja online juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, sensitivitas harga di mana konsumen juga cenderung membandingkan harga antar toko. Ini berarti bisnis harus terus beradaptasi agar tidak kalah saing, terutama dari sisi harga dan layanan. Secara keseluruhan, hasil analisis SWOT ini menunjukkan bahwa lokasi memiliki kekuatan dan peluang yang besar, namun tetap perlu strategi yang tepat untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman. Sehingga keputusan kelayakan lokasi tidak hanya dilihat dari potensinya saja, tetapi juga dari kesiapan dalam mengelola resiko yang ada. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa lokasi Yogya Bojongsoang tergolong layak dan kompetitif untuk bisnis retail. Hal ini didukung oleh akses yang baik, demografi yang potensial, serta tingkat traffic yang tinggi. Namun, agar tetap unggul, diperlukan beberapa strategi seperti meningkatkan kenyamanan pelanggan, pengelolaan parkir, serta integrasi dengan platform digital. Karena pada akhirnya lokasi yang bagus itu penting, tapi strategi yang tepat yang akan menentukan keberlanjutan bisnisnya. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.